terdapat perbedaan pendapat di kalangan mufassir tentang siapa yang dimaksud dengan hamba-hamba kami yang kuat, yang gagah perkasa, yang diutus oleh Allah untuk menghukum Bani Israel. Pendapat pertama adalah Jalut dan pasukannya. Ibnu Abbas dan Qatadah berpendapat bahwa yang dimaksud adalah Jalut atau Goliat dari bangsa Palestina kuno dan pasukannya. Mereka menaklukkan Bani Israel, tetapi kemudian dikalahkan oleh Nabi Daud. Nah, ini adalah yang tadi ya, versi pertama. Kemudian versi yang kedua atau pendapat yang kedua adalah Sanharib dan pasukannya. Said bin Jubair mengidentifikasi sebagai bangsa yang diutus oleh Allah untuk menaklukkan Bani Israel atau menghukum Bani Israel adalah Sanharib atau Shalmaneser, yaitu raja dari kekaisaran Asyur, dari kerajaan Assyria kuno yang beribu kota di Nineveh. Sanharib dikenal sebagai penguasa yang kejam yang menyerang kerajaan Yahudi atau Israel pada tahun 701 sebelum Masehi dan mengepung Yerusalem. Jadi pada tahun 700 sebelum Masehi itu ada kekaisaran yang sangat kuat, namanya Kekaisaran Asyur, Kekaisaran Assyria. Ini sebelum Kekaisaran Babilonia ya. Jadi salah satu rajanya yang sangat terkenal adalah Shalmaneser. Nah, pada tahun 700 sebelum Masehi itu kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, yaitu tepatnya setelah ditinggal oleh Nabi Sulaiman, kemudian kan diteruskan oleh anaknya yang namanya, kalau tidak salah, Rehabeam. Nah, tapi di situ banyak orang yang tidak suka, karena si anaknya Nabi Sulaiman ini berbeda dengan bapaknya. Anaknya Nabi Sulaiman ini lebih angkuh, lebih senangnya itu ya biasanya kalau bapaknya baik kan anaknya kurang baik gitu ya, karakternya seperti itu. Dan juga yang bikin rakyat kesal itu adalah menarik pajak terlalu tinggi. Akhirnya kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, ya, menjadi kerajaan utara atau kerajaan Israel dan kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Kerajaan selatan atau Yehuda itu diisi oleh dua suku, yaitu suku Yehuda dan suku Bunyamin. Kemudian sisanya yang 10 suku ada di kerajaan Israel utara. Kan Bani Israel kan terdiri dari 12 suku kan. Nah, yang dua suku itu ngumpul tetap setia kepada anaknya Nabi Sulaiman. Kemudian yang 10 suku itu memberontak, mendirikan kerajaan sendiri. Kotanya di Samaria. Kalau yang kerajaan selatan itu di Yerusalem. Nah, ketika itu kerajaan utara itu lebih bobrok lagi. Bahkan mereka sampai mendatangkan bangsa-bangsa lain dan menyembah dewa-dewa yang ada di sekitarnya, atau dewa yang disembah oleh bangsa lain. Nah, makanya Allah menghukum mereka dengan mendatangkan pasukan kerajaan dari Asyur. Kemudian kerajaan Israel utara itu hancur lebur, 10 suku ditawan dan hilang. Nah, kemudian ketika Raja Asyur ini ingin menyerang kerajaan Israel selatan, itu nggak mampu karena ketika kota Yerusalem dikepung, ternyata tentara Asyur itu mengalami wabah, akhirnya pulang lagi ke kerajaan mereka. Dan ini selamat. Itu kronologinya. Kemudian pendapat yang ketiga, siapa sih bangsa yang diutus untuk menghukum Bani Israel? Kalau menurut pendapat yang ketiga adalah Nebukadnezar, yaitu raja dari Kekaisaran Babilonia. Ini tepatnya mereka berhasil mengepung Yerusalem itu pada tahun 587 sebelum Masehi. Nah, kalau yang tadi yang Shalmaneser, raja atau kaisar Asyur itu kan berhasil menghancurkan kerajaan Israel utara, tapi tidak berhasil menghancurkan Israel selatan, Yerusalem yang seutuh kan, karena Bait Suci kan di Yerusalem. Nah, tapi ketika kerajaan selatan kok juga ikut-ikutan melakukan penyimpangan seperti hanya kerajaan utara, Allah akhirnya mendatangkan siapa? Nebukadnezar, raja dari Kekaisaran Babilonia. Dan ketika itu berhasil dikalahkan, bentengnya dijebol, Bait Sucinya dirampok,
dan masyarakatnya dibantai, sebagian ditawan ke Kekaisaran Babilonia. Dan inilah yang dimaksud dengan pembuangan Babel. Jadi dalamnya kitab Taurat itu ada kitab ratapan, isinya adalah Bait Suci itu dihancurkan, orang-orang ditawan, cendekiawan, ilmuwan, para nabi itu banyak ditawan ke kerajaan atau kekaisaran Babilonia oleh Nebukadnezar II.